Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nastajlibu biha ni'amah wa nastadfi'u biha niqamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi sekalian alam. Dan kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala juga kita rasakan di subuh hari ini, tatkala Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka kelopak mata kita, hidup sebagai seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam, dan kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk bertaubat kepadanya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menambah bekal kita, menambah amal soleh kita sebagai sebuah zad, bekal untuk pulang ke kampung keabadian kita. Karenanya kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu, kesempatan, peluang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, selain daripada kita ingin mengisi setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah dengan ketaatan kepadanya. Karena jika kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita disibukkan dengan kemaksiatan. Semakin kita perbanyak ruang kebaikan, ketaatan dalam kehidupan kita, maka akan membuat sempit peluang bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah kita puji Allah subhanahu wa ta'ala di subuh hari ini, di pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk taat kepadanya. Allah bantu diri kita, Allah tolong diri kita untuk memulai hari ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa hari ini akan menjadi hari yang indah untuk kita lalui dengan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi rujukan dalam kehidupan kita, contoh dan teladan di mana kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek di kehidupan kita, dalam semua hal dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memainkan peran sebagai seorang kepala negara, dan terutama peran sebagai seorang hamba di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh semuanya telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan hal ini di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah tabaraka wa ta'ala telah ada untuk kalian
di dalam diri Rasulullah, utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa uswah hasanah? Contoh yang baik, teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang berharap akan keredaan Allah, wal yaumal akhir, dan kebahagiaan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sehingga dia mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Karenanya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan jaminan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan cinta darinya, ampunan darinya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Pesan apa yang ingin disampaikan? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka bukti kecintaan kalian kepada Allah adalah dengan mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kalian mengikutiku, Allah Subhanahu wa taala menjamin yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karenanya tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa taala, rahmat dari Allah yang amat sangat kita harapkan dalam kehidupan kita ini, kecuali hanya dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, contoh, teladan yang kita ikuti dalam semua aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia. Karenanya di pagi hari ini insyaallah taala kita bermajlis kembali di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan kembali membahas satu hadis dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yang menjadi arahan dalam kehidupan kita untuk kita ikuti, yang insyaallah semuanya itu akan bermuara kepada jalbul masalih wa darul mafasid. Semua petuah, semua nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan mengarah hanya kepada jalbul masalih, mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, wa darul mafasid, dan menghindarkan kita dari segala kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas di pagi hari ini betul-betul kita pahami dengan baik, sehingga menjadi amalan yang kelak insyaallah taala akan mendekatkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di mana? Di surga Allah tabaraka wa taala. Meskipun di dunia kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, namun yakini berdasarkan hadis ini insyaallah taala kelak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bermajlis di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah tabaraka wa taala. Karena dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah taqwallahi wa husnul khuluq. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang aku cintai di antara kalian, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat denganku kelak majlisnya di hari kiamat, kata Rasul alaihi salatu wasalam, adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan sekali lagi lewat wasilah sarana daripada majlis ilmu di subuh hari ini akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita bermajlis kelak di majlis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis di pagi hari ini datang dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kunyah Abi Ruqayyah, ya, yang diberi gelar Abi Ruqayyah.
Tamim ibni Aus Ad-Dari. Tamim ibni Aus Ad-Dari, ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di mana ia sebelum masuk ke dalam agama Islam, dia dikenal sebagai seorang Nasrani, seorang pemeluk agama Nasrani. Dan salah satu sebab dapatnya ia hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya yang kita bahas di subuh hari ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ada satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari ini, juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah pertemuannya dengan Dajjal di salah satu pulau yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dalam hadisnya ini. Itulah sebab mengapa ia akhirnya masuk ke dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala ia menceritakan pertemuannya dengan Dajjal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis dari Tamim Ad-Dari ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu tanda besar kelak di hari kiamat, menjelang hari kiamat terjadi, adalah wujud nyatanya, adalah benar adanya, adalah kisah yang nyata diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim ibnu Ausin Ad-Dari, di mana dia adalah seorang pelaut, seorang yang kemudian menunggangi bahkan menakhodai kapal laut. Dan dari kisahnya inilah terkuak sebuah rahasia dan diceritakan di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah pertemuannya dengan seorang yang mengaku dirinya adalah Dajjal, yang kelak akan keluar di akhir zaman menjadi salah satu tanda besar munculnya hari kiamat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari di hadapan para sahabat dan mengatakan innahu Dajjal, sesungguhnya yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu adalah benar-benar Dajjal, kata Rasul alaihi salatu wassalamu. Nah, dalam riwayat hadis ini Tamim Ad-Dari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi Muhammad, sabda Rasul alaihi salatu wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kunyah yang diberikan kepada Tamim adalah Abi Ruqayyah, ya, Abi Ruqayyah. Kunyah bi untha, ya, gelar yang ditujukan kepada Tamim Ad-Dari ini adalah kunyah, gelar yang biasa orang diberikan kunyah kepada zakar, kepada seseorang laki-laki. Jadi kalau anaknya laki-laki maka biasanya diberi nama kunyah Abu Fulan, tapi tidak dengan Tamim. Justru gelar yang diberikan kepada Tamim Ad-Dari adalah anak perempuannya, yaitu Ruqayyah. Jadi Tamim memiliki anak perempuan namanya Ruqayyah. Wal ghalib anna al-kunyah takunu bi dzakar. Ya, biasanya pada umumnya kunyah itu diberikan kepada untuk menyebutkan bahwa kita adalah ayah dari seorang anak laki-laki. Tapi tidak dengan Ruqayyah, tidak dengan Tamim Ad-Dari. Justru kemudian kunyah, gelar yang diberikan kepada Tamim adalah kepada anak perempuannya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi yang menyebabkan Tamim Ad-Dari diberikan gelar dengan nama anak perempuannya itu Abi Ruqayyah karena kedekatan, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat antara dirinya dengan anak perempuannya. Sama halnya dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, di mana dia dikenal dengan Abi Hurairah. Dan Hurairah dalam bahasa Arab berasal dari kata hirrah. Hirrah adalah kucing, Bapak Ibu Ustaz. Kenapa Abu Hurairah disebut dengan bapak kucing? Karena dikatakan annahu kana ma'ahu hirrah allafaha wa allafathu fakunniya Abu Hurairah.
Karena Abu Hurairah memiliki seekor kucing, dan kucing ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kucing ini. Karena itulah ya Abu Hurairah disebut atau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah. Nah, dan Tamim Ad-Dari ini juga demikian, dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Jadi bukan dengan putranya, tapi dengan putrinya yang begitu sangat kuat hubungannya, erat, memiliki kaitan yang begitu sangat erat antara dirinya dengan putrinya ini. Karena itulah kemudian Tamim Ad-Dari diberi gelar Abi Ruqayyah, ya, bukan kepada anak laki-lakinya, tapi kepada anak perempuannya, karena dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak perempuan yang bernama Ruqayyah. Karena itulah dia diberi gelar Abi Ruqayyah. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian ada sebuah kaidah menyebutkan bahwa ada mubtada, ada khabar. Ada mubtada, ada khabar. Ad-din dia adalah mubtada, sedangkan an-nasihah dia adalah khabar. Wa kullu minal mubtada wal khabar ma'rifah. Ya, dan setiap mubtada dan khabar itu adalah ma'rifah. Di dalam bahasa Arab ada sebuah istilah namanya ma'rifah yang menunjukkan al-hasr, sebuah pembatasan, penentuan Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan mad-dinu illa an-nasihah. Tidaklah agama itu melainkan isinya adalah nasihat. Ya, tidaklah agama itu isinya adalah nasihat. Dan nasihat ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah artinya adalah ya kebaikan. Jadi kalau makna dari ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah kebaikan, menunjukkan bahwa semua agama, semua yang berada di dalam agama Islam adalah nasihat. Jadi pemahaman dari adalah ad-din di sini hanya satu, itu al-Islam. Karena inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-Islam. Tidak ada agama yang Allah turunkan sejak risalah Nabi Adam sampai risalah Nabi Muhammad kecuali hanya satu agama, yaitu agama Islam. Dan kita mendapati banyak di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang menunjukkan pengakuan para Nabi dan Rasul Allah bahwa mereka adalah Muslim. Lihat pengakuan Nabi Ya'qub alaihi salam dan juga pengakuan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan telah berwasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub kepada anak keturunannya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim." Pernyataan yang begitu sangat jelas dari Nabi Ya'qub, dari Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa mereka adalah muslim. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita pernyataan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, "Rabbana waj'alna muslimaini laka." Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang muslim kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau, tunduk dan patuh kepada Engkau. Lihat pernyataan Nabi Yusuf alaihi salam tatkala ia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Alhiqna tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Doa Nabi Yusuf menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ya, juga pernyataan Nabi Nuh alaihi salam, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dan aku diperintahkan untuk menjadi kaum muslimin. Jadi jelas sudah bahwa hanya ada satu agama yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke muka bumi ini, itu al-Islam. Karenanya makna daripada ad-din di sini, agama ini adalah al-Islam. Artinya mad-dinu illa an-nasihah. Tidaklah ya agama Islam itu kecuali semuanya adalah berisikan an-nasihah. An-nasihah ya nasihat yang kita pahami, tapi makna dasar dari an-nasihah ini adalah iradatul khairi lil mansuh,
ya, menginginkan kebaikan terhadap orang yang kita nasihati. Jadi makna asal dari an-nasihah adalah kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan benar adanya bahwa al-Islam adalah kumpulan kebaikan. Al-Islam adalah kumpulan kebaikan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sebuah ayat menyebutkan, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Dan ini adalah intisari dari seluruh kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Karenanya Islam ini adalah kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Ad-dinu an-nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini artinya adalah kebaikan. Ya, berbuat baik. Karenanya Nabi Muhammad SAW di awal kalimatnya, dan ini juga menjadi salah satu sifat dari cara bicara Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh para sahabat bahwa salah satu sifat bicara Nabi Muhammad SAW, Rasul tidak banyak bicara, ya, tidak panjang lebar dalam berbicara. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berbicara, jami' mani, ya, Nabi Muhammad berbicara dengan sifat jami' mani, mengumpulkan dan kemudian membuat sebuah batasan. Ya, jadi Nabi Muhammad mengatakan madinu illa an-nasihah. Tidaklah agama Islam itu kecuali adalah kebaikan-kebaikan. Di awal kalimat ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan sesuatu yang sangat umum tentang makna daripada ad-din. Ad-din adalah nasihat, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Nabi Muhammad abham, menjadikan kebaikan itu sesuatu yang kemudian abham. Abham ini tidak kemudian dispesifikkan, tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ya, agar apa? Agar para sahabat sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya, ya, di dalam pikiran mereka, kebaikan untuk siapa? Ya. Dan biasanya kaum muslimin dan muslimat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang guru yang mumpuni, guru yang luar biasa, guru yang memiliki banyak metode dalam memberikan pelajaran kepada para muridnya, kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat muncul daya kritis mereka, muncul pertanyaan di dalam benak mereka. Dan kalau kita lihat, banyak para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul untuk menguatkan pemahaman mereka. Bukan pertanyaan seperti yang dilontarkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Bedakan pertanyaan untuk memahami dengan pertanyaan untuk lari dari kewajiban. Kalau Bani Israel, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh betapa Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam untuk lari dari kewajiban, lari dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala Allah memerintahkan mereka, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Musa, memerintahkan kalian menyembelih al-baqarah, ya, sapi betina. Lalu mereka ingin lari dari kewajiban itu dengan bertanya kepada Nabi Musa, yang sesungguhnya pertanyaan itu akan semakin memberatkan mereka. Awalnya Allah hanya memerintahkan untuk menyembelih sapi betina secara umum, mau laki-laki mau perempuan. Kalau hewan laki-laki itu perempuan, Pak, jantan dan betina, ya kan? Mau jantan, mau betina, mau kurus, mau gemuk, mau apapun warnanya, terserah. Tapi mereka akhirnya bertanya kepada Nabi Musa, ya, justru pertanyaan itu akan semakin menyulitkan mereka. Ya, pertanyaan pertama, seperti apa, ya, Baqarah yang ingin kami sembelih, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi Musa, tidak gemuk dan juga tidak kurus. Warnanya bagaimana? Mereka bertanya lagi tentang warna. Justru dengan pertanyaan itu menyulitkan mereka. Nah, para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Muhammad bukan dalam rangka untuk lari dari kewajiban, bukan lari dari perintah Allah, tapi mereka ingin semakin memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedakan, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ingin lari dari kewajiban dengan pertanyaan ingin memahami. Nah, Nabi Muhammad dari kalimatnya ini membuka para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah, karena dengan cara itu akan semakin memahamkan para sahabatnya tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi di awal kalimatnya Rasul hanya mengatakan ad-dinu an-nasihah, kata Rasul, bahwa agama Islam itu adalah kebaikan, nasihat. Ya. Sehingga qulna, kata Tamim ad-Dari, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasul? Kebaikan itu diberikan untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan inilah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu muncul dari para sahabatnya untuk memahamkan kepada mereka apa yang diinginkan oleh Rasul dari pemahaman ad-dinu an-nasihah. Di Rasul memancing para sahabatnya, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan ungkapan umum di awal kalimatnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah kebaikan, kata Rasulullah. Sehingga para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kebaikan itu wahai Rasulullah SAW? Untuk siapa nasihat itu ditujukan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barulah kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabat. Dan juga sebenarnya di hari awal Nabi Muhammad ingin menjelaskan kebaikan yang ada di dalam agama Islam itu untuk siapa, tapi Nabi menunggu pertanyaan dari para sahabatnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya dengan mengatakan bahwa kebaikan yang ada di dalam agama Islam itu adalah untuk lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Bahwa an-nasihah, kebaikan itu adalah untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga seluruh atau sekalian kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kemudian kita maknai daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa itu ad-dinu an-nasihah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan kata din. Selain daripada din ini artinya adalah agama, din ini juga artinya adalah balasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, raja di hari pembalasan. Jadi din ini juga artinya adalah balasan. Ya, din ini artinya adalah balasan, atau juga hari kiamat, di mana hari kiamat adalah hari di mana dibalasnya seluruh amal-amal manusia. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di saat di dunia manusia barangkali tidak mendapatkan keadilan, maka Allah Tabaraka wa taala menjanjikan keadilan nanti di hari kiamat, dan semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa taala. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan dengan seluruh-seluruhnya. Nah, tapi makna daripada ad-din selain daripada adalah jaza, balasan, ad-din ini juga adalah agama. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa raditu lakumul islama dina. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, dan aku telah ridha untuk kalian al-Islam sebagai din, sebagai agama. Maksudnya apa? Sebagai keyakinan, sebagai sebuah jalan kehidupan, sebagai sebuah petunjuk, hidayah yang kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling agung dari Allah Tabaraka wa taala. Hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, Bapak Ibu sekalian. Kami dulu pernah menceritakan betapa Nabi Muhammad berharap pamannya yang bernama Abu Thalib menjadi bagian dari kaum muslimin. Paman yang begitu sangat dicintai oleh Rasul, paman yang begitu sangat disayang oleh Nabi Muhammad, karena jasa-jasa Abu Thalib begitu sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta Nabi Muhammad kepada pamannya, Rasulullah mendakwahi pamannya. Berulang kali, berkali-kali, berbagai macam cara telah dilakukan oleh Rasul untuk mengajak pamannya untuk menjadi seorang muslim. Namun tetap pada akhirnya Allah katakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang kau cintai sekalipun, karena hidayah Islam itu mutlak milik Allah, dan Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya.
Karenanya alangkah beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan nikmat Islam, hidayah Islam yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa raditu lakumul Islama dina," dan aku telah ridho untuk kalian al-Islam sebagai agama, ya. Agama yang diikuti, agama yang diyakini kebenarannya, agama yang kemudian dipatuhi segala aturan-aturan di dalamnya. Dan di dalam agama Islam itu kata Nabi Muhammad, ad-dinu an-nasihah. Ya. Agama itu berisikan kebaikan-kebaikan, artinya al-Islam. Selain daripada ya, din ini berarti adalah agama, juga kalau kita lihat dalam banyak kamus bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, ternyata an-nasihah ini selain daripada nasihat, dan nasihat tadi kami sampaikan iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Karenanya inti daripada nasihat itu adalah menginginkan kebaikan. Tatkala kita memberikan nasihat berarti kita menginginkan kebaikan dari orang yang kita nasihati. Ya. Namun perlu kemudian kita pahami dalam memberikan nasihat juga ada adabnya, ada etikanya Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa jadi niat kita baik untuk memberikan nasihat kepadanya, tapi dengan cara yang tidak pas, bukannya kebaikan yang sampai kepada orang yang kita nasihati, justru sebaliknya. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Bahkan kepada orang yang melakukan kesalahan, dosa sekalipun, bagaimana hikmahnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihat Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad tidak pernah membuat orang yang dinasehatinya merasa sakit hati Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seseorang yang membuat ya rona wajah orang yang dinasehatinya berubah karena rasa malu di dalam dirinya. Tidak pernah. Nabi Muhammad SAW, karenanya nanti kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan memberikan nasihat. Bahkan kepada siapa? Kepada para pemimpin, kepada kaum muslimin ada etikanya, ada adabnya. Karena kita menginginkan kebaikan, maka cara memberikan nasihat juga dengan cara yang terbaik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selain daripada nasihat artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Makna nasihat ini adalah ikhlasus syai'i, memurnikan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu. Karenanya nasihat juga untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala nanti akan dijelaskan oleh ya para ulama tentang makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya makna nasihat bukan hanya memberikan nasihat, ya, tapi juga makna nasihat adalah ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan ya. Kalau kepada Allah Tabaraka wa taala menjadikan semua amalan ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada setiap bagian ya, pada saat Rasul mengatakan bahwa nasihat itu untuk Allah, untuk ya Rasul, untuk kitab yang memiliki maknanya masing-masing. Tidak kemudian diratakan bahwa nasihat itu adalah memberikan nasihat, menghendaki kebaikan pada sesuatu tersebut. Tapi makna nasihat di sini juga diantaranya adalah ikhlas. Dan seperti apa? Nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab-kitab Allah, nasihat kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada memiliki makna masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. An-nasihah lillah, ya, nasihat untuk Allah, ya. Apa maksud daripada nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Tatadammanu amrayni. Ya, ada dua ya bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya. Ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayat, "Wa ma umiru," ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala mukhlishina lahuddin. Lihat Pak, ada kata din di situ. Mukhlishina lahuddin. Ya, bahwa tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, ya, memurnikan hati kita, niat yang ada dalam diri kita semata-mata hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa taala. Bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia, bukan balasan dari manusia yang kita harapkan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, ya.
Tapi kita melakukan semua kebaikan, ketaatan, ibadah kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara ikhlas ini adalah perkara yang sulit dalam kehidupan manusia. Tapi kita punya Allah yang selalu menuntun hambanya untuk selalu taat dalam keadaan ikhlas kepadanya, Bapak Ibu. Karenanya ya, ibadah juga yang menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala ibadah itu dilakukan dengan keadaan ikhlas, ya. Dan kita selalu berusaha. Dan para sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh, ya, sebelum mereka melakukan sebuah amal, biasanya mereka akan mengingatkan diri mereka dan kaum muslimin, hayya nu'min sa, ayo kita duduk sejenak. Dalam rangka apa? Kita luruskan niat kita. Ya, kita luruskan niat kita bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka saling mengingatkan, Bapak Ibu sekalian. Pada saat akan melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah ketaatan, mereka saling mengingatkan. Mereka ingatkan diri mereka, mereka ingatkan kaum muslimin yang lainnya untuk sama-sama memperbaiki niat, untuk meluruskan niat bahwa ibadah ini semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, selain daripada makna an-nasihah lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlasul ibadalah, yang mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makna ikhlas nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asyhadu lahu al-wahdaniyah fi rububiyyati wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya. Memberikan sebuah kesaksian akan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah baik dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, pemilik, pencipta, pengatur, Bapak Ibu sekalian. Alam semesta ini yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mengesahkan Allah dalam apa? Uluhiyah, memurnikan peribadatan kita, penghambaan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak butuh ilah yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Nabi Muhammad dalam banyak kesempatan seringkali berwasiat kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, kata Rasul. Perbaharui iman kalian, kata Rasul. Ya, perbaharui tauhid kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kita memperbaharui iman kami, wahai Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukti daripada apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita tidak butuh ilah yang lain selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena makna ilah ini sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ilah berarti al-marghub fi. Al-marghub fi, yang dicintai. Artinya kalau makna ilah adalah al-marghub fi, tidak ada yang kita cintai, ya, ilah yang dicintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilah juga bermakna al-marhub, yang ditakuti. Ya, kalau ilah juga bermakna al-marhub, artinya tidak ada ilah yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah juga bermakna al-marju, tempat berharap. Jika ilah bermakna al-marju, berarti tidak ada ilah yang kita jadikan sebagai tempat berharap atas segala harapan dalam kehidupan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah juga bermakna al-ma'bud, yang disembah. Jadi tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah. Jadi kita harus mentauhidkan Allah dalam semua aspek, ya, dalam keyakinan kita, di dalam hati kita, Bapak Ibu. Tidak ada ilah yang lebih besar, ya, yang kita takuti kecuali hanya Allah, tempat kita berharap kecuali hanya Allah, yang kita cintai hanya Allah, ya, yang kemudian kita ibadati hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya. Dan juga wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mentahrif, ya, membuat penyelewengan terhadap nama-nama Allah, menambah atau mengurangi, ya, apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala nisbatkan untuk dirinya. Karenanya tauhidkan Allah, esahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana inti nasihat untuk Allah adalah mengikhlaskan segala sesuatu yang kita lakukan dari ketaatan dan ibadah yang kita lakukan kecuali hanya untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian an-nasihah li kitabihi,
nasihat terhadap kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Ada beberapa bentuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah adzabbu anhu. Adzabbu anhu adalah menjaga kehormatan, kemuliaan Al-Quranul Karim. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjaga Al-Quran dengan cara membacanya, menjaga Al-Quran dengan memahami maknanya, memahami apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ini adalah bentuk adzabbu anhu, bentuk daripada kita memuliakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, an-nasihat terhadap Al-Quranul Karim adalah dengan cara tasdik, membenarkan semua kabar yang datang dari Al-Quranul Karim, ya, tanpa ada keraguan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Karenanya semua apapun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kabarkan, perintahkan, larang di dalam Al-Quran, wajib bagi kita untuk mentasdiknya, membenarkannya, ya, laziman, ya, mesti harus kemudian kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan inilah yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian, dan bahkan diakui bukan hanya oleh kaum muslimin, tentang orisinitas Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran sejak ia diturunkan, bahkan sampai nanti di akhir zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran telah dijamin oleh Allah Tabaraka wa taala keasliannya. Dan itu bisa dibuktikan secara fakta ilmiah, bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran yang ada pada mushaf kita saat ini adalah Al-Quran yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada perubahan sedikit pun, ya. Jadi apapun yang datang dari Al-Quranul Karim sebagai bentuk nasihat kita kepada Al-Quran adalah membenarkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, bentuk daripada an-nasihah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala adalah imtithalu awamirihi. Melaksanakan perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu adalah sebagai bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihat kepada Al-Qur'an adalah ijtinab manaha anhu, ya, meninggalkan bahkan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, juga sebagai bentuk nasihat, ya, berbuat baik kepada Al-Qur'anul Karim adalah meninggalkan, ya, semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan kita dalam pertemuan yang lalu telah membahas tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya, bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas, semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innal harama bayyinun, dan juga perkara-perkara yang diharamkan juga telah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala benderang Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita mau tidak mempelajarinya, mau tidak untuk mengikutinya. Dan bentuk nasihat kita kepada Al-Quran, berbuat baik kita kepada Al-Quran adalah melaksanakan perintah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, menjauhi larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Yang keenam, bentuk nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullahi hurufuhu wa ma'nahu, ya, meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik huruf-hurufnya maupun makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, ia merupakan adalah kalamullah. Ini menafikan Bapak Ibu sekalian pendapat sebagian manusia yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah, ya, karena pernah ada masanya di mana sebagian kaum muslimin meyakini, ya, pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah, dan itu ditentang oleh sebagian besar, ya, kaum muslimin, para ulama, termasuk diantaranya yang sangat keras penentangannya terhadap pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu sekalian. Bahkan beliau dipenjara disebabkan keteguhan keyakinan dan keimanannya tentang Al-Quran adalah kalamullah. Karena kalau Al-Quran ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini akan berefek sangat fatal terhadap sikap kita terhadap Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian.
Tapi tatkala kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, maka di situ ada keyakinan kita untuk membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Takallama bihi haqiqatan, bahwa ya semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar adanya. Dan malaikat Jibril mentalaqikan, ya, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi peringatan Bapak Ibu sekalian dengan bilisanin arabiyyin mubin, ya, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian dipahami oleh manusia adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini punya keutamaan Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab ini punya keutamaan, bahkan ia menjadi bahasa para penghuni surga kelak. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu pendapatnya menyebutkan bahwa mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib, karena Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, dan tidak akan sempurna belajar Al-Quran, memahami Al-Quran kalau kita tidak paham bahasa Arab. Dan dalam sebuah kaidah fikih dikatakan ma la yatimmu bihi al-wajib illa fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna dengannya sebuah kewajiban, maka hukum hal tersebut menjadi wajib. Ya, kalau tidak paham bahasa Arab, maka tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran, maka karena ketidaksempurnaan kewajiban itu menjadikan dia jadi wajib. Karena Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya adalah wajib. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu nasihat, ya, berbuat baik terhadap Al-Quran dengan cara apa? Satu, ya, adalah memuliakannya, menjaga kehormatannya. Dengan cara apa? Tadi mempelajarinya, menghafalkannya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Yang kedua adalah membenarkan apapun yang datang dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun kita benarkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah-perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah dengan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah, ya, meyakini Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, sedangkan nasihat yang terakhir atau kebaikan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah an tu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam. Meyakini bahwa segala hukum, segala ketetapan, segala ketentuan, segala syariat yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah khairul ahkam, sebaik-baik hukum. Wa annahu la hukma ahsan min ahkamil Qur'anil Karim. Tidak ada hukum yang paling baik di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, kecuali hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu harus menjadi keyakinan kita, menjadi keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan itu sebagai salah satu syarat keimanan. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Tabaraka Ta'ala di dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berselisih, maka hendaklah kalian mengembalikan hukum dari perselisihan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Karenanya marja', ya, rujukan pertama kaum muslimin Bapak Ibu sekalian, tatkala kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini, tatkala kita menghadapi berbagai macam problematika dalam hidup ini, marja', rujukan pertama kita, bahkan dia menjadi, ya, menjadi ketetapan pertama dalam menetapkan sebuah hukum adalah Al-Quranul Karim. Ya, dan Rasul pernah bertanya kepada seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz ibn Jabal, tatkala ia diutus kemana ke Yaman untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim, dengan apa engkau akan mengambil sebuah ketetapan hukum wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, ya, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menjadi rujukan adalah kitab Allah. Jika engkau tidak menemukannya, ya, kata Mu'adz bin Jabal, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tidak mendapatinya wahai Mu'adz, ajtahid wala alu. Saya akan berijtihad. Tapi ijtihad yang dilakukan oleh ulama semuanya bersumber
dari Al-Quran wa Sunnah. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin ada beberapa hukum yang tidak dijabarkan secara rinci, tapi sesungguhnya Allah telah menetapkan kaedah-kaedah umum di dalam Al-Quran untuk menjawab seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karenanya hukum Islam salih likulli zamanin wa makan. Hukum Islam itu ya relevan Bapak Ibu sekalian untuk semua tempat, untuk semua waktu. Ya. Tatkala hari ini sebagian syubhat dilontarkan bahwa hukum Islam tidak lagi relevan, tidak lagi cocok diterapkan hari ini, sesungguhnya itu adalah syubhat. Bukan hanya lagi syubhat, itu fitnah Bapak Ibu sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an dengan segala ketetapan dan hukum yang ada padanya itu salih likulli zaman wa makan. Relevan sampai kapanpun, sampai akhir zaman nanti. Ya, Al-Quran telah menjawab, memberikan jawaban atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena terhadap segala persoalan baru hari ini tengah-tengah umat ini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada hukumnya. Ya, tidak ada yang tidak ada hukumnya. Ya, di dalam Islam semuanya ada hukumnya, baik secara jelas ataupun ya hanya kaedah umum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Karenanya bentuk, sekali lagi, bentuk nasihat kita terhadap Al-Quran, ya, salah satunya meyakini bahwa semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah khairul ahkam. Ya, karenanya kita tidak perlu lagi mencari hukum yang lain Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu lagi mencari ya landasan yang lain kecuali hanya Al-Qur'an. Karena ya Al-Qur'an adalah khairul mabadi, sebaik-baik pedoman dalam kehidupan kita, dan berisikan khairul ahkam, sebaik-baik hukum, sebaik-baik kabar, sebaik-baik berita, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang umat terdahulu dengan kondisi kita yang akan datang. Ya, dan semuanya adalah kisah yang benar adanya. Ya, kisah yang benar. Apapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, kita yakini kebenarannya, dan hari ini memang dibuktikan berdasarkan fakta ilmiah sejarah tentang ya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kenapa Allah ceritakan itu? Agar kita mengambil iktibar, pelajaran. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Qur'an apa? Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Jadi traveling itu Bapak Ibu sekalian bagian dari perintah Allah. Tapi traveling yang dilakukan oleh kaum muslimin, jalan-jalan yang dilakukan oleh muslimin untuk apa? Untuk mengambil iktibar, pelajaran dari setiap fenomena, peristiwa yang kemudian dia jumpai dalam perjalanannya. Nabi Muhammad juga sebelum diutus menjadi nabi, ya telah melakukan perjalanan ya luar negeri sebanyak 2 kali Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Mengambil pelajaran, membuka wawasan Nabi Muhammad SAW bahwa dunia itu tidak hanya di kota Mekah. Dunia itu luas Bapak Ibu sekalian. Dan Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini agar kita melihat tentang keajaiban Allah, tentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kita kemana? Ke Mekah, ya kita akan mendapati ya sejarah real Bapak Ibu sekalian tentang perjuangan Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Berjalan lagi ke Laut Merah, di situ terpampang dengan begitu sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, berjalan kita ke Mesir Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Firaun untuk apa? Mengambil iktibar pelajaran. Karenanya semua yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, dia adalah ya sebaik-baik cerita, dan ceritanya adalah benar untuk kita menjadikan semua itu pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya di pagi hari ini dua nasihat, ya, dua kebaikan Bapak Ibu sekalian yang kita bahas. Insyaallah kita masih ada PR tentang nasihat terhadap Rasul, nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini penting nih bagi kita hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ya umat Islam di Indonesia terutama Bapak Ibu, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita, ya bagaimana sikap kita terhadap pemimpin tatkala kita melihat ada aib, kekurangan, ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin. Sesungguhnya Al-Islam telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara yang memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan juga nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Namun di pagi hari ini kita telah mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwa kata Nabi Muhammad, ad-dinu an-nasihah, agama Islam ini Bapak Ibu berisikan kebaikan-kebaikan, nasihat. Dan nasihat ini maknanya bukan hanya memberikan nasihat sebagaimana yang kita pahami,
Tapi makna nasihat selain daripada iradatul khairi liman suhilahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati, tapi ternyata nasihat ini juga memiliki makna ikhlasu syai'i, ya, memurnikan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu. Dan ternyata nasihat itu ya banyak ragamnya, banyak bentuknya, ya, terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitabnya, terhadap ya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Dan setiap ya, bentuknya ada sikapnya masing-masing, ada bentuknya masing-masing, ya Bapak Ibu. Dan kita telah membahas dua hal dalam pertemuan ini, itu nasihat untuk Allah dan nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, nasihat untuk Allah ya bentuknya apa? Tadi, satu, mengikhlaskan ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah ya, memberikan kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Adapun nasihat terhadap ya, berbuat baik atau kebaikan yang ditujukan kepada kitab Allah dengan cara apa? Satu, tadi ya, memuliakannya. Yang kedua, membenarkannya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, menjauhi apa yang Allah larang dalam Al-Quran, dan juga meyakini bahwa ya, hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah khairul ahkam, sebaik-baik hukum. Dan juga kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna yang terkandung di dalamnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakininya tanpa ada sedikit keraguan pun di dalam hati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Namun sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majlis, barangkali ada di antara Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Fi soal, ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Semoga Allah memberikan pemahaman atas apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.